Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'd. Naftah darsana fi hadha as-sabahil mubarak bi qiraati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fatratina hasanan wal al sanata'allam al wujubu mutabi'atil imam wa hurmatul musabaqatihi. Ya, dan alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka silaturahim, ya, silaturahim plus sambil belajar, ya. Ini niat kita menuntut ilmu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Tujuannya kita ingin menyempurnakan ibadah kita. Ya, ibarat orang kalau mau bekerja, kalau ingin dapat pekerjaan yang baik untuk masa depan yang baik, saya yakin orang pasti mau belajar, ya kan? Mau belajar, mau jadi dokter, dia ingin belajar cara-cara menyembuhkan, mengobati pasien. Nah, itu pasti akan belajar. Nah, itu kan dunia, tapi akhirat jangan sampai dilupakan. Kita ingin beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah? Kita harus belajar, bukan ikut-ikutan. Kan? Banyak orang yang beribadah hanya ikut-ikutan. Dia begini, ikut begini. Tapi kalau kita belajar, insya Allah kita tahu. Karena kita juga ada referensinya. Hadisnya sahih. Jadi kita bisa langsung praktek. Ya mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama ini yang kita pelajari dari fikih sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah masuk puasa ke-24. Sudah tidak terasa ya. Sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Nah, manfaatkan ya sisa-sisa hari, ya, sisa-sisa Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan, ibarat kita kalau kerja itu lembur. Ya, lembur karena orang-orang kalau kerjanya lembur pasti yakin semangat. Kenapa? Karena ada yang didapat. Sama, kita juga harus semangat. Ya, kita ini harus lembur di akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena kita akan mendapat pahala yang berlimpah. Sebagaimana dalam hadis sudah saya sebutkan sebelumnya, ya, yang keutamaan 5 di akhir, ya, di akhir kalimat itu Rasulullah bersabda bahwasanya di akhir Ramadan itu ibarat orang bekerja di akhir bulan. Dia bersemangat ketika dia bekerja di akhir bulan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan gaji. Jadi semangat. Semakin dia semangat, semakin banyak gajinya dapat tambahan bonus. Sama dengan kita.
di akhir Ramadan ini kita maksimalkan. Kita harus semangat karena kita akan mendapat pahala yang berlimpah. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, apakah itu Lailatul Qadar? Bukan. Lailatul Qadar beda lagi. Oh. Jadi kita Ramadan ini kita semakin maksimal ibadah kita bukan karena Lailatul Qadar tapi kita tetap semangat karena di akhir Ramadan takut Ramadan meninggalkan kita ya nanti pahalanya sudah nggak sebanyak Ramadan makanya dia semakin semangat. Lailatul Qadar tambah lagi pahalanya berlimpah subhanallah. Jadi dikurangi tidurnya ya dibanyakin beramal solehnya ya bersosialisasi membantu ya ada yang sakit kita jenguk yang meninggal kita datang takziah ya jadi kita banyak baca Quran banyak beribadah kepada Allah itu kunci nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan subhanallah ya para malaikat akan berbaris dia akan memberikan gaji tuh Allah perintahkan kepada para malaikat malaikat pilih cari siapa yang paling rajin sholat rajin ibadahnya di ketika Ramadan cari yang di akhir bulan Ramadan itu tambah semangat tuh. Ya, itu akan dicari itu. Nah, kita udah dapat gaji nanti akan sudah dibagi-bagikan. Tapi, nah ada tapinya. Jangan sampai kita ini mendapat gaji ibarat udah kerja nih. Nah, sekarang kan dapat THR ya. Dapat THR, dapat upah subhanallah. Nah, hati-hati. Nah, ini kalau udah dapat THR dia langsung lupa boros. Apa aja dibeli, ya kan? Belanja-belanja lupa kalau nanti belum bayar ini, belum bayar itu, ya kan? Ngelihat yang ini, hati-hati. Nah, itulah pentingnya kita harus tetap harus pinter-pinter memanage keuangan. Dicatat buat yang penting-penting dulu, jangan lupa bayar zakatnya, ya sedekahnya, infaknya, beli yang penting-penting aja sesuai kebutuhan. Ya, jangan sampai beli cuma karena pingin dilihat, pamer. Ya, hati-hati. Rumah silakan diperbaiki, boleh. Tapi bukan karena pamer biar dipuji orang, pengen dilihat, pengen dibilang rumahnya bagus, tidak. Ya, tujuannya agar tamu itu nyaman. Ya, itu ya. Nah, sama dengan kita. Kita nanti mendapat gajian. Nah, pahala berlimpah. Kita tetap jaga, kita rawat. Bagaimana pahala-pahala itu tidak hilang. Ya, itu. Pahala-pahala itu tetap ada. Justru pahala itu tetap mengalir. Bagaimana mengalir? Caranya kita meninggal tetap mengalir. Dengan cara apa? Berbuat kebaikan. Ya, nah, apa itu misalnya sedekah di masjid, sedekah di panti asuhan, ya. Ketika kita meninggal itu masih dipakai, masih mengalir. Nah, itu kita cari pahala-pahala yang mengalir, ya, pahala jariah. Jadi banyak udah orang meninggal tuh semua amal tertutup. Pahala udah nggak dapat, tapi ada pahala jariah yang masih berjalan, masih mengalir yaitu dengan cara menyumbang menyumbang sesuatu yang masih dipakai yang masih dimanfaatkan orang-orang ya terus subhanallah itu tetap kita jaga pahalanya tetap istiqomah kita belajar tetap istiqomah kita beribadah kepada Allah nggak berhenti total dari Ramadan ke Syawal misalnya nggak berhenti total tetap kita baca Quran tetap beribadah tetap sholat tahajud tetap puasa nanti Syawal. Ya subhanallah ini ya nggak berhenti total tetap kita beribadah kepada Allah karena kita beribadah bukan tujuannya karena bulan Ramadan tapi kita beribadah kepada Allah setiap waktu setiap detik jadikan napas-napas kita ini betul-betul dekat dengan Allah subhanallah taala ya apalagi kita ini nggak lama lagi nih kita bakal dipanggil nah saya kemarin jalan ke kecamatan buat KTP anak itu. Nah, saya sudah banyak lihat bendera-bendera kuning ya. Ya kita perhatikan itu ya, sudah banyak dipanggil oleh Allah. Ya, sudah banyak dipanggil di akhir akhir Ramadan ini subhanallah. Ya, mereka-mereka ini subhanallah husnul khotimah karena meninggalnya dalam bulan Ramadan. Nah, kita ini nggak tahu kapan meninggal.
Ya, syukur-syukur kalau kita meninggalnya di akhir Ramadan ini, subhanallah. Tapi kalau kita beribadah maksimal. Nah, setelah Ramadan, nah kita jaga. Ya, Allah panggil kita, insya Allah husnul khotimah, amin. Jangan sampai kita bulan setelah Ramadan, kita santai, berhenti total, Allah panggil, akhirnya kita, pahala kita putus sayang. Ya, tetap kita jaga, kita rawat. Ya, ibadah-ibadah kita jaga. Sebelumnya sudah saya sampaikan, faman zara'al hububa wa masaqaha ta'awwahna diman yaumal hasad. Ya, barang siapa dia menanam biji-biji, barang siapa dia menanam biji-bijian lalu tidak menyiraminya, maka dia akan menyesal seumur hidup, menyesal ketika orang-orang sedang panen. Ibarat petani, dia menanam biji-bijian, di sampingnya juga sama, petani menanam biji-bijian. Tapi dia ini tidak menyiraminya setelah menanam biji-bijian. Yang di sampingnya menanam biji-bijian tapi rutin, rajin. Setiap hari dia siram, pagi disiram, sore disiram, rajin. Nggak lama kemudian 1 bulan, nah dia melihat petani sampingnya panen, ada hasilnya. Tapi yang tidak disiram, tidak menyiram, tidak panen, menyesal dia melihat tetangga, petani sampingnya sebelahnya dia panen, mendapatkan hasil, dia tidak mendapatkan hasil. Sama dengan kita, ya, manusia. Apabila dia itu rajin beribadah di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia selesai ibadahnya, cukup, dia berhenti, maka dia akan menyesal di hari kiamat nanti. Melihat tetangganya, dia masih istiqomah setelah Ramadan, dia masih istiqomah beribadah kepada Allah, rajin sholat sunnah-sunnahnya, rajin tahajud, rajin membaca Quran, rajin bersilaturahim, berbuat kebaikan kepada orang lain, masih tetap bersedekah, masih subhanallah seperti Ramadan, masih puasa Syawal. Nah, dia masih rutin. Nah, dia akan panen di hari kiamat nanti, yaitu dengan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan, mendapatkan sesuatu dari Allah, yaitu surganya Allah SWT. Tuh, ya. Jangan sampai nauzubillah kita seperti petani yang tidak mau menyirami, ya, kita nggak mau menjaga, merawat, ya, nggak mau, masih tetap cukuplah Ramadan aja. Jangan melihat tetangga kita atau siapa gitu masuk surga, kita enggak, ya Allah astagfirullahaladzim, nyesal kita. Penyesalan itu nggak bisa kita perbaiki lagi karena sudah tutup, sudah selesai. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di akhir Ramadan. Nah, ini kayak kesempatan nih. Ayo Tamsil, kamu itu masih belum sempurna ibadah kamu. Nih, saya kasih waktu lagi nih. 6 hari lagi nih. Ayo cepat manfaatin. Maksimalin. Banyak-banyakin ibadah. Ayo, khususnya berbuat kebaikan pada orang lain yang lagi butuh. Cepat. Nah, itu kita nih sebenarnya masih diberi kesempatan, itu sebenarnya halusnya nih, kalau saya kasih tahu, halusnya itu kita dikasih teguran. Tuh, paham ya? Seandainya saja kalau Allah itu langsung diperlihatkan, hai Tamsil, nih saya tegur kamu nih, kami ini nih. Nah, coba kalau kita dikasih tahu begitu dengan jelas, otomatis kita ayo. Tapi jatuhnya nanti khawatir nggak ikhlas, nggak kayak tuntutan, kayak dipaksa gitu. Nah, tapi jadikan napas kita, umur kita ini semakin bertambah, otomatis kita ini ditegur sama oleh Allah. Nah, gitu ya, ditegur, Tamsil kamu ini, nah itu istilahnya halus, secara halus. Oh, berarti saya masih banyak dosanya nih. Masih Allah berikan kesempatan hidup untuk memperbaiki, untuk menghapus dosa-dosa, untuk menambah amal, untuk menambah pahala. Kayaknya masih kurang nih pahala saya nih. Nah, gitu ya. Nah, makanya jadikan orang-orang yang dia meninggal itu subhanallah. Ya, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Tinggal kita nih yang akan didoakan sama orang-orang yang hidup. Betul? Nah, suatu saat kita Ya, akan didoakan, kita akan dimandikan, kita akan dikuburkan nggak lama lagi, ya. Baru aja kemarin kita puasa awal, ya, hari Kamis, udah masuk hari Sabtu. Subhanallah, nggak terasa.
Ya, jadikan tambahan-tambahan bonus-bonus hidup kita ini seperti kita ini ditegur. Yuk, masih kurang nih. Yuk, masih kurang nih. Nah, gitu maksudnya ya. Ayo, semangat lagi. Ibarat orang itu kalau kita mau nyetor sesuatu, maksudnya ada tugas-tugas, oh ini masih ada kurang nih. Nah, ibarat kayak skripsi lah, bimbingan lah. Ya, oh masih kurang nih, ini perbaiki. Ini footnote-footnote-nya, ini. Nah, kita sama kita butuh bimbingan. Nah, kita ini butuh bimbingan. Tetap kita beribadah pada Allah, sholat kita butuh bimbingan. Ya Allah, berikan aku, ya Allah, mudahkanlah hidupku, ya Allah. Nah, kita butuh bimbingan. Nah, dengan apa? Allah memberikan, Allah akan tetap melindungi, mengarahkan. Itu kita dibimbing oleh Allah. Nah, tapi ingat ketika kita mendapatkan sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan kita, berarti kita harus banyak belajar. Nah, di situ ya harus banyak belajar, bukan berarti kita ini udah kita serahkan kepada Allah aja dah, diam aja, enggak, tapi kita harus ikhtiar, berusaha. Nah, semua hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejadian-kejadian apapun itu insya Allah ada hikmahnya. Nih subhanallah ya. Ayo semangat lagi, masih ada waktu 6 hari lagi. Hari ini tanggal 24. Ya semangat, kita jangan mikirin lebaran hari apa ya, tanggal berapa ya. Aduh, ini Muhammadiyah tanggal 20, ada ikut Muhammadiyah aja dah. Ya, puasanya pemerintah ini ya. Nanti ada yang begini lagi. Kita nggak boleh loh puasa waktu lebaran ya. Yang lebaran siapa, yang puasa siapa. Nggak bisa begitu ya. Ya, tetap kita ngikutin pemerintah, harus komitmen ya. Ya, nggak boleh milih-milih. Ya, kalau apalagi kalau ngelihat ada orang banyak yang nggak puasa itu biasanya tuh. Dia tanggal misalnya ada yang lebaran. Nah, apalagi pemerintah mengumumkan tuh, kalau diumumkan pengumuman pemerintah tuh pasti berharap sama. Ya berharap bareng sama ini ya tanggal 20 gitu. Udah tanggal 20 aja dah. Ini. Justru kita harus semangat, pingin nambah satu lagi. Allah beri aku kesempatan ya Allah. Nah, gitu. Ya, ibarat orang itu dipecat dari pekerjaan. Kamu itu udah nggak layak kerja di sini, udah banyak kekurangannya, udah kamu keluar dah. Coba kalau dipecat gimana rasanya? Sedih. Dia minta berikan aku 1 hari dia saya bekerja. Nah, pasti begitu. Berikan aku waktu 1 hari saya bekerja. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Apa kekurangan-kekurangan dari perusahaan ini aku akan perbaiki, aku akan persempurnakan. Tuh. Nah, ketika dia itu melihat dia betul-betul bisa memperbaiki, ya, misalnya rumah gitu kan, atau barang-barang yang rusak dia bisa perbaiki dalam jangka 1 hari, dia sukses, maka dia bisa lanjut. Tuh, sama kita butuh 1 hari nih Ramadan. Kalau misalnya Muhammadiyah udah lebaran, nggak apa-apa, kita wajar lah kalau mereka lebaran orang 30, masa dia nambah 31, ya nggak boleh iri. Ya orang dia puasa duluan, dia puasa kita makan-makan, ya kan, waktu di akhir itu kan kita lihat deh. Iya, masa dia puasa kita makan-makan, dia lebaran, ya kita juga ikut lebaran, nggak adil. Ya, tapi kalau ru'yahnya itu betul-betul terlihat hilalnya, nah itu baru udah seneng semua, ore gitu kan, Allah. Nah, tapi ya kita tetap sedih juga. Nah, itu, nah, di akhir-akhir itu, nah, bukan berarti selesai ibadah kita, baca Quran tetap, ibadah kita tetap, langsung doa pada Allah, ya. Itu sudah Allah tetapkan. Ya, kita jangan mentang-mentang udah apa, Allah sudah tetapkan Idul Fitri, kita pingin nambah, ya Allah aku masih pingin 1 hari lagi. Waduh, so ini lewat. Berarti ibarat apa ya? Mohon maaf, ada yang bilang so suci, nggak perlu dah ya, tetap ya Allah berdoa, ya Allah ampun ya berikanlah aku istiqomah. Ini doanya penting banget nih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu penting banget doa. Itu di surah Ali Imran ayat 9 kayaknya. Ya 9 ke 8 itu saya lupa. Itu penting banget. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami. Tuh ya, itu penting banget.
Ya, jangan engkau condongkan hati kami setelah engkau memberikan kami, ya Rabbana hablan min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami hidayah tuh, ya min ladunka rahmah innaka antal wahhab tuh. Kita tetap jaga, ya Allah. Memang Allah pasti nggak condongkan hati kita. Tapi kalau kita udah berhenti, niat kita berhenti nggak ini, ya susah gimana mau di. Makanya doa lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Tuh tetap minta bantuan, ya. Minta bantuan dengan apa coba? Kita minta bantuan. Allah akan memberikan kita apa? Kesehatan. Tuh penting. Kalau kita sehat, kita bisa beribadah dengan Allah. Tapi kalau kita lagi sakit, nah, apalagi sakit parah, susah. Nggak maksimal ibadah kita. Kita pasti fokus dengan penyakit kita, ya kan? Nah, itu ini ala zikrika ya Allah, bantulah aku selalu ingat kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu, tetap istiqomah ya Allah. Wa syukrika, tetap bersyukur tuh. Bersyukur alhamdulillah aku masih diberi oleh Allah kesehatan. Kita manfaatin kesehatan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Wa husni ibadatik ya Allah, bagaimana ibadah kami itu baik, sempurna tuh. Nah, itu butuh apa? Apa yang kita doakan itu tetap butuh ikhtiar. Enggak cuma hanya doa, ya Allah, udah bantulah aku selalu mengingatmu dan bersyukur padamu dan apa agar ibadah kami itu baik. Terus tapi nggak ngapa-ngapainnya nggak bisa. Tetap harus ikhtiar. Ya, beribadah tetap pada Allah, tetap lanjut. Allah akan bantu. Pasti Allah akan bantu, selalu ingat pada Allah. Tuh. Tetap Allah akan bantu bagaimana kita bersyukur kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya. Tetap Allah akan bantu kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Bagaimana agar ibadah kita sempurna diterima? Belajar, ya. Kalau nggak belajar gimana mau sempurna ibadah kita? Nah, ini pentingnya, ya, ngaji-ngaji. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah setiap hari Sabtu kita ngaji. Alhamdulillah katanya kita masih apa? Masih sehat. Ya Allah, mungkin bisa jadi kita dari belajar ini Allah masih panjangkan umur kita. Ya kan? Hai semuanya nih yang belajar-belajar hari Sabtu masih banyak 4 jilid lagi tuh. Habisin dulu. Nah, habisin dulu ya. Nanti kalau udah habis baru deh ntar saya panggil lah. Nah, tuh. Kita nggak tahu. Ya, kalau mau lama lagi ya kita pelan-pelan belajarnya. Ya, jadi nggak habis-habis dah. Tuh, ini nggak lama lagi, subhanallah. Ya, baik. Ini kalau ngobrol terus ini nggak belajar-belajar. Ayo kita belajar. Nanti itu baru prolog aja ya, agar kita semangat. Karena apa? Minggu depan kita istirahat. Ya kata Lebaran. Nggak mungkin habis sholat id kita belajar lagi. Ayo kita belajar ya. Tamu-tamunya dicuekin. Ya, itu ya tetap nanti kalau sempat itu ya baca-baca lagi. Wujubu mutabiatul imam. Diwajibkan kita ikut imam kalau sholat. Kalau kita menjadi makmum. Wa hurmatu musabiqati. Dan diharamkan kita ini mendahului. Nah, ya ingat ya. Jadi kalau kita sholat, misalnya sholat tarawih, sholat ini tunggu imam dulu. Allahu Akbar. Nah, baru Allahu Akbar. Ya, jangan sampai imamnya dulu Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Dah, ya kan? Apalagi kalau kenceng makmumnya Allahu Akbar. Yang lain pada ikutan Allahu Akbar. Padahal imamnya lagi niat usolli. Nah, ini nah itu merusak gitu namanya. Ya. Tajibu mutabitul imam, diwajibkan ikut imam. Wa tahrum musukan, dan diharamkan mendahului. Li hadis Abi Hurairah. Hadis ya. Diriwayatkan Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama julal imam liyutimma bihi fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa idza shalla wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Nah, ya. Jadi sesungguhnya imam itu ya dijadikan untuk apa liyutima bihi, untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan mendahului. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku, maka kalian ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Nah, kita bukan ngikutin sami Allah, tapi apa?
Allahumma rabbana lakal ham atau rabbana walakal ham boleh. Ya langsung. Wa idza sajada fasjudu, apabila imamnya sujud, ya kalian sujud. Wa idza shalla qa'idan, maka kalian berduduk duduk, ikutin. Ya, ikutin imam. Tapi ketika imamnya salah, ya jangan diikuti, tapi diingatkan dengan kalimat Subhanallah. Misalnya waktunya duduk, dia nggak duduk berdiri, ya kan? Diingetin. Itu biasanya tuh berapa rakaat gitu kan? Nah nah, jadi kita tetap mengikuti imam. Jangan sampai kita sebagai makmum, ya, kita yang mendahului. Kenapa? Dalam hadis, hati-hati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah SAW, amma yahsya ahadukum idza rafa ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sul khamar, ya, atau khimar, ya, au yukhayyilallahu suratul khimar, ya. Hati-hati, ya. Apakah kalian nggak takut, ya, kata Rasulullah, ya, apabila kalian itu mengangkat kepala kalian, kepala, ya, dia itu mengangkat kepala sebelum imam itu mengangkat kepala. Nah, hati-hati, nanti Allah akan merubah kepala dia menjadi kepala keledai, ya, bukan kedelai, ya, keledai. Nih. Nah, ya, hati-hati, jangan sampai kita mendahului imam, nanti kepala kita seperti kepala keledai. Jangan sampai kebalik, kelapa kedelai. Nih, dua-duanya mirip nih bahasanya nih. Ya, ay au yuhawilullahu suratu khamar. Nah, jangan sampai juga, ya, muka kita itu diganti, ya, dengan muka dengan keledai. Ya, hati-hati. Ya, makanya itu pentingnya kita tidak boleh mendahului imam, pelan-pelan. Ya. Wa an ansi. Ini di halaman berapa lagi? Masih di halaman 423, ya. Kita baca lagi. Ya. Wa an ansi qala qala Rasulullah SAW, ayuhan nas, inni imamukum. Hai manusia, saya ini imam kalian. Fala tastabiquni birruku, jangan kalian mendahului ruku. Kalau saya belum ruku, jangan ruku. Atau sujud, atau berdiri, atau duduk, ya. Jangan, atau selesai, jangan. Tunggu imam selesai. Ya. Ya, ini penting banget. Nah, selanjutnya nomor 7, inqiat. Imam boleh pindah menjadi makmum. Ini dia, ya. Jadi imam boleh pindah menjadi makmum. Nah, di sini misalnya dia ini bukan jadwal imam. Dia ini bisa jadi, nah, itu apa, masjid itu wajib apa ya, menugaskan imam, siapa aja nih layak jadi imam. Itu penting banget. Jadi harus ada penetapan keputusan. Ini tajwidnya bagus nih, bacaannya nih. Coba dicek bacaan Al-Fatihahnya. Oh, bagus. Coba surat-suratnya apa saja yang mau disampaikan. Bagus. Oke. Ini layak. Jadi kamu imam setiap hari ini atau setiap tanggal ini. Ada berapa imam nih? Nah, itu penting. Kalau misalnya ada imam rawatib, terus dia nggak datang, terus digantikan bukan dia imamnya, nggak taunya bacaannya kurang sempurna tajwidnya, nggak taunya datang imam yang asli, itu boleh diganti. Nah, di situ, ya, di halaman 424, imam boleh pindah menjadi makmum. Nah, ya, ini penting sekali kita belajar. Makanya kalau ini, kalau bisa kita ini belajar semuanya, membaca Al-Fatihah. Jangan kita ini nggak mau belajar, udahlah ada imam ini, aku nggak usah belajar, nggak. Kita penting, ya, harus belajar tahsin. Ini pentingnya kita belajar, ya, untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, tahsin itu penting banget agar bacaan-bacaan kita itu benar. Ya, jawazi itu kan, oh, ini salah, ini jawaz, ya. Kalau sini ingkiot al jamaah. Mohon maaf. Jadi maksudnya di sini, ya, kecukup. Oh iya, ya, ini harus hati-hati, ya. Oke, ini di mana, di bawahnya ini jawaz intikal, maksudnya di, diperbolehkan pindah ke imam. Nah, setelah itu idrakul imam di halaman
jamaah dengan satu makmum. Ya, diperbolehkan itu memang kalau jamaah itu dua, satu imam, satu makmum. Ya, man ada kalau imam kabir takbiratul ihram qaiman wa dakhala ma ahla atiyal alaiha wa la ya'tamidu qira'atan hatta yajra qira'ahan. Dan ada ruku' bitatul imam. Nah, ini semua sama. Ya, edar takhlifil anil jamaah. Ya, ini imam boleh pindah jadi makmum, makmum yang tertinggal tadi ya. Ini makmum tertinggal. Kalau misalnya itulah pentingnya kalau kita gimana caranya kita nggak masbuk. Nah, sebelum azan kita sudah datang. Ya, kalau kita kecuali kalau kita ini betul-betul dalam perjalanan atau kita lagi sakit perut, ya sakit perut, terus sudah azan, terus kita mohon maaf buang air, habis itu wudhu, udah komat, nggak apa-apa. Tapi jalan biasa santai, nggak apa-apa. Ya berapa yang kita tinggal, berapa yang kita ini tetap ditambah. Nah, bukan berarti selesai ini ya, tetap ditambah. Nah, Allah kubil imamah. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, yang orang yang lebih berhak menjadi imam di halaman 427, siapa saja yang berhak menjadi imam? Nah, ini al-haqqu bil imamah al kitabillah. Nah, dia itu bacaannya bagus. Fa'istau fil qira'ah fa'lam bis sunnati. Nah, ini bacanya bagus, apalagi kalau suaranya enak gitu kan, nadanya juga enak, itu pasti makmumnya seneng, ya. Nah, itu yang paling enak gitu. Makanya kalau bisa sih kita jadikan ya anak-anak kita itu pembaca Al-Qur'an, belajar nadanya, belajar bacaannya. Ya, jadi makmum itu juga seneng. Ya, seneng dengerin ya imam. Apalagi kalau imamnya enak, wow, jadwal-jadwalnya pasti ini. Oh, tapi kita ya nggak kalau kita menjadi makmum nggak harus begitu kali ya. Milih-milih. Ini imamnya enak nih, ntar aja dah sholatnya sama dia aja enak bagus nih. Imamnya nggak enak, males ah. Ya begitu ya. Nggak boleh. Ya, kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Rasulullah selama idza kanu salasa falyamu adhum wa ahkum bil imama aqra'uhum. Ya, tetap siapa yang paling bagus bacaannya. Ya, siapa yang paling sempurna tajwidnya itu ya. Jadi nggak sembarang. Mantasil imamatum, tasil imamatu sabil majlis. Nah, boleh juga misalnya dia ini anak kecil. Ya, di sini ada ya. Misalnya seorang anak kecil, siapakah yang boleh imam? Di halaman 429. Ini masih ngomongin masalah imam ya. Ya ini kita ngomongnya baik-baik. Karena biasanya kalau terawih-terawih itu, mohon maaf, ada aja yang kurang baik karena kelamaan diomongin imamnya. Seorang anak kecil yang sudah mumayyiz, tuh, dia tahu membedakan antara baik dan buruk. Bisa jadi imam. Ya banyak tuh di Arab-Arab itu rata-rata anak kecil, subhanallah. Tapi dia itu bagus bacaannya. Karena memang dia itu ngaji di tempat-tempat tahfiz Al-Quran. Nah, nggak apa-apa kalau anak-anak kita silakan imam bagusnya bacaannya, memang harus dibiasakan. Ya bukan berarti nggak boleh. Nah, dia boleh kalau udah balik tapi ya. Nah, tapi dia kalau bagus suaranya kalau ini. Nah, itu terkait imam. Jadi tidak harus dewasa tapi nggak bagus bacaannya jangan sampai. Nah, man la tasihu imamatum, siapa yang nggak boleh jadi imam? Nah, ini hati-hati ya. Orang yang tidak boleh jadi imam menurut jumhur ulama saya bacakan udah 6 menit. Orang yang berhalangan karena terkena uzur tidak sah menjadi imam bagi orang yang sehat, tapi begitu juga tidak sah orang yang terkena uzur menjadi imam bagi orang-orang yang terkena uzur juga menurut pengurus ulama fikih. Orang yang berhalangan menurut tersebut sah menjadi imam bagi orang yang sehat tapi hukumnya makruh. Maksudnya apa di sini? Kalau dia betul baca-bacanya kurang. Banyak ini saya dapatkan ya Allah ya bacang pendeknya gitu kan nggak sesuai nggak ini ya sayang ya maka sampai ada kan kalau kita ini mendapatkan imam nggak fasih atau nggak sempurna tajwidnya panjang pendeknya kita boleh misah kita sholat sendiri. Nah tuh segitunya itu makanya imam itu betul-betul dicari yang betul-betul dia itu menguasai tajwid. Itu pentingnya kita belajar. Nah ya makanya kita harus ada tahsin-tahsin ini. Ya, disunahkan imam wanita bagi jamaah wanita. Iya, ya kalau misalnya imamnya nggak ada laki-laki ya perempuan. Nah, kita siap-siap jadi imam. Ya, ketika ada acara-acara pengajian ibu-ibu, ya waktunya apa bukber. Nah, ayo siapa jadi imam? Kita harus berani. Nah, makanya kita ini ya imam laki-laki dengan jamaah para wanita juga sama ya.
Ubay bin Ka'ab halaman 432. Ya, wahai Rasulullah, tadi malam aku melakukan sesuatu. Beliau bertanya, apa yang kamu lakukan? Di rumah kami tinggal bersama beberapa wanita, mereka berkata kepada aku, kamu pandai membaca sedangkan kami tidak. Maka sholatlah bersama kami. Maka aku pun sholat dengan 8 rakaat dan witir. Nabi pun diam. Menurut kami sikap diam beliau menunjukkan ridho sepakat. Boleh. Ya, di sini diperbolehkan. Memang harus laki-laki. Kalau misalnya nggak ada, maksudnya kalau jamaahnya perempuan. Ya, ini masih terkait dengan sholat mengulangi sholat dan berjamaah. Ya, ini masih panjang nih. Masih tentang posisi imam dan makmum. Nah, sekarang posisi imam halaman 441. Ya, ini langsung saja. Posisi makmum ini banyak ini kena kalau ada kan apalagi mohon maaf di Pondok Zaitun ya coba. Ya, coba itu kan sholatnya berdampingan. Bila sholat berjamaah hanya diikuti oleh seorang makmum, maka makmum disunahkan berdiri di sebelah kanan imam. Tuh, kalau misalnya cuma berdua, jika makmum terdiri dari 2 orang atau lebih disunahkan berdiri di belakang imam. Kalau lebih di belakang imam. Ya sebagai dasarnya hadis meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW, maka saya pun datang dari berdiri sebelah kiri. Beliau lalu menarik tanganku memindahkan posisi ke sebelah kanan. Nah, kalau ini jangan sampai sebelah kiri. Kalau bisa sebelah kanan kecuali imamnya itu dia sholat nih. Sampingnya dinding sebelah kanannya. Ya nggak mungkin kita sholatnya di dinding ya. Dinding. Nah, ini tetap boleh sebelah kiri kecuali uzur darurat. Atau jika seorang wanita menghadiri sholat jamaah, hendaklah ia berdiri dalam sendiri di belakang. Iya, ya jangan di belakang pas imam. Nggak taunya ada makmum datang laki-laki di mana coba? Ya. Kalau bisa di belakang, tapi jika itu dilakukan berada satu shop dengan laki-laki, menurut pendapat ulama, sholatnya tetap sah, boleh. Tapi kalau misalnya uzur, ya saya melaksanakan seperti di mana masih apa di Istiqlal. Di Istiqlal itu kan laki-laki kanan, perempuannya kiri ya. Nah itu diperbolehkan di sini. Ya, saya melaksanakan sholat di rumah kami dengan seorang anak yatim belakang Nabi SAW. Nah, di halaman 442. Ada banyak hadis menjelaskan posisi imam ya dan seorang makmum dia mengatakan tempatkanlah posisi imam tepat di tengah sop dan penuhlah sela-sela sop yang kosong. Ya, jadi kalau misalnya kalau berdua imam depan yang makmum di sebelah kanan. Jangan terlalu jauh, agak sedikit membelakang dikit aja. Tapi kalau datang makmum, nah otomatis bikin sop baru belakangnya imam. Nah, ini kita belajar cara-cara ya, posisi anak-anak dan wanita ya. Nah, insya Allah habis Lebaran kita belajar tentang seputar masjid di halaman 451. Tuh, subhanallah, sudah banyak nih. Nah, sebelum itu nanti kita sedikit saja memberi isyarat di belakang imam, misalnya kalau salah-salah gitu aja. Oke, itu saja. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, taqabbala minunikum minal aidin wal faizin. Ya, apabila ada kesalahan dari saya menyampaikan kata-kata yang kurang baik. Insya Allah sehat selalu, tetap semangat. Ya, di akhir Ramadan ini ibarat kita lembur. Ya, ibarat kita ini diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita dan memperbanyak pahala-pahala kita. Kita nabung. Nanti Amin. ketika kita meninggal, ketika kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, akan Allah bertanya bekal-bekal kita, mana bekal kita nih? Banyak nih. Waktu di akhir Ramadan kamu banyak ibadahnya. Bagus. Surga. Amin ya rabbal alamin. Hayya bina natatin Amin. bikra. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Izin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.